Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Akbar Bardila dari kelas 11 TKJ. Hari ini saya akan presentasikan tentang memahami bandwidth dan softwidth. Bandwidth. Struktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur communication. Kecepatan transfer data. Kecepatan akses internet merupakan kecepatan dalam mentransfer data saat penggunaan jaringan internet. Kecepatan akses. Lebar bandwidth. Besarnya bandwidth juga dapat mempengaruhi kecepatan akses. Bandwidth mempunyai cakupan frekuensi yang digunakan oleh jaringan pada medium transmisi. Jumlah penggunaan. Jumlah pengguna yang mengakses internet juga mempengaruhi kecepatan akses. Saat pengguna mengakses internet secara bersamaan, kecepatan akses internet akan turun. Jadi bisa disimpulkan jika jumlah pengguna makin bertambah, makin menurun juga kecepatan akses internetnya. Kualitas koneksi. Kualitas koneksi ini dipengaruhi oleh teknologi jaringan dan perangkat terminal. Kecepatan koneksi di jaringan seluler tergantung pada teknologi jaringan yang tersedia di area dan fitur perangkat terminal. Lalu lokasi tempat kita mengakses internet juga berpengaruh terhadap kecepatan. Lokasi yang minim sinyal akan membuat akses jaringan internet menjadi lambat. Mekanisme bandwidth. Jelaskan network bandwidth KPT. Bandwidth KPT, kapasitas lebar pita, diartikan sebagai nilai maksimum besarnya transfer data yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Network bandwidth consumption. Jumlah konsumsi transfer data dihitung dalam satuan waktu bit per second. Jadi bandwidth internet itu kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth bagi satu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil data. Contohnya ukuran pesan yang tidak terbatas. Graphical of bandwidth. 1. Bandwidth digital. Satuan hitung dari data yang ditransfer dalam bit per second dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital baik melalui saluran kabel atau tanpa menggunakan kabel. Bandwidth analog. Fungsinya sama seperti bandwidth digital, yang membedakannya adalah satuan hitungannya menggunakan hertz. Internet connection bandwidth. Apa yang dimaksud dengan internet connection bandwidth? Di dalam broadband ada yang namanya bandwidth internet. Bandwidth sendiri memiliki arti kecepatan transfer data dan koneksi data menggunakan satuan byte per detik. Parameter pengukuran lebar bandwidth. Secara umum, parameter pengukuran performance dari sebuah network adalah throughput, delay atau response time, dan packet loss. Throughput presentasikan seberapa banyak kapasitas bandwidth yang sebenarnya
bandwidth-nya dipakai. Throughput adalah jumlah satuan yang digunakan sama seperti bandwidth, yaitu bits per second. Upstream yaitu istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lokasi ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network. Upstream memiliki batas maksimum 64 kbps. Downstream kecepatan aliran data atau internet ketika pengguna sedang melakukan download. Stream memiliki batas maksimum yaitu 24 kbps atau 512 kbps. Kecepatan bandwidth yang dimaksud bandwidth dalam jaringan komputer adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bits per second. Internet connection bandwidth internet satuan transfer bisa dilakukan dalam 1 detik. Contohnya kecepatan internet provider adalah 20 Mbps untuk download dan 4 Mbps untuk upload. Besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Jelaskan bandwidth capacity. Bandwidth capacity yaitu nilai maksimum besar transfer data yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam satu periode tertentu. Jelaskan share bandwidth. Jaringan internet yang berjenis up-top bandwidth adalah jenis jaringan yang biasa digunakan untuk internet rumahan karena internet yang diberikan oleh ISP tersebut dibagi suatu dengan ketentuan yang telah diatur penyedia ISP tersebut. Jelaskan dedicated bandwidth. Jaringan internet berjenis dedicated bandwidth berbeda dengan share tadi. Jaringan ini lebih baik jika digunakan untuk kantor karena koneksi internet atau bandwidth yang kita dapatkan suatu dengan paket berlangganan di internet yang stabil. C. Kualitas koneksi. Jenis-jenis server pada TCP atau IP. Jelaskan apa yang itu layanan normal user data dan contoh layanannya. Data jenis ini dihasilkan oleh aplikasi yang umum digunakan oleh user seperti traffic web, mail maupun FTP. Traffic ini memerlukan penanganan khusus karena menggunakan protokol TCP yang akan berusaha mengirim kembali paket-paket yang tidak sampai pada komputer tujuan. Jelaskan apa itu layanan network engagement dan contoh layanannya. Layanan ini akan menghasilkan traffic yang digunakan untuk melakukan manajemen jaringan seperti SNMP, Syslog, SHA, HTTPS maupun SSH. Jelaskan apa itu layanan real time dan contoh layanannya. Contoh dari layanan ini adalah aplikasi voice seperti VoIP maupun aplikasi audio atau video conference. Layanan ini memiliki karakteristik yang sensitif terhadap jitter. Jelaskan apa itu layanan streaming, application on dan contoh layanannya. Layanan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan layanan real time. Contoh layanan ini seperti audio streaming maupun video streaming. Jelaskan apa itu layanan critical data application dan contoh layanannya. Layanan ini merupakan data juga namun menentukan tingkat akuratan pengiriman yang tinggi sehingga layanan ini dapat mungkin jangan mengalami drop paket sesering mungkin. Contoh cloud. Layanan network security management.
Network security adalah metode yang dilakukan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah pada jaringan, contohnya firewall. Layanan network control trap ini akan menghasilkan protokol yang akan mengendalikan jaringan. Trap ini membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirim secara mungkin, contoh net trap. Layanan DOS Provider Service trap ini sebenarnya trap biasa namun sangat berpotensi untuk digunakan dalam menyerang seperti denial of service. Layanan scavenger adalah trap yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi seperti Kazaa, Emul, maupun Skype. Aplikasi ini menuntut mengirim flag yang sebaik mungkin, tetapi kecepatan dan akan dibatasi. Faktor yang mempengaruhi OS jaringan komputer. Delay adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, juga waktu proses yang lama. Adapun komponen delay digambar. Delay precipitation adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Packet loss adalah suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Dapat terjadi karena location dan congestion pada jaringan, dan ini berpengaruh pada semua aplikasi karena transmisi akan mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan meskipun jumlah bandwidth cukup tersedia untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Packet recording, pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya adalah fenomena terkenal bahwa urutan paket terbalik di internet. Studi sebelumnya menunjukkan pemesanan ulang dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerima paket. Avangard dan Bruce Zeitz. Aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. Desynchronizing TCP sessions. Desynchronizing TCP adalah teknik yang digunakan dalam serangan TCP hacking. Ini dipicu oleh proses di mana nomor urut dalam paket yang masuk berbeda dari nomor urut yang diharapkan. Komponen yang mendukung OS jaringan queuing. Perangkat jaringan seperti switch dan router akan melakukan buffer, dengan kata lain akan menyimpan paket yang diterima untuk sementara waktu. Signaling, penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Classification digunakan router untuk mengendali berbagai jenis flow paket yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis servernya. Marking umumnya dilakukan sesudah classification. Marking dilakukan dengan memberi label terhadap keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan untuk router sebagai pemanduan untuk menerapkan perlakuan khusus. Administration control digunakan pada network kepada jaringan yang memiliki user, dan user tersebut telah dikelompokkan pada kelas yang berbeda. Congestion control
Metode yang digunakan untuk memantau proses pengatur jumlah data memasuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang terdapat yang diterima. Tracking saving bertujuan untuk membuat smooth track yang akan dikirimkan. Integrate and differentiation service. Integrate service dikembangkan untuk mengoptimalkan jaringan dan memanfaatkan sumber daya jaringan untuk yang baru aplikasi seperti multimedia real time yang mana memerlukan jaminan QoS. Distributed service sekarang ini di bawah pengembangan kelompok kerja IET. Sertifikasi DS digambarkan dalam beberapa draft internet dan belum tersedia dalam RFC. Quick QoS policy perjanjian antara provider dan customer di mana detail dari QoS yang diberikan akan dijelaskan secara detail. Analisis throughput delay dan packet loss. Rumus penghitung throughput jumlah data yang dikirim waktu pengiriman, contohnya 2769572 byte bagi 899 dan hasilnya seperti ini 0,272 byte mbits. Dan rumus yang menghitung rata-rata delay seperti ini. Rumus menghitung paket loss, paket yang diterima sama dengan paket yang dikirim. Jadi hasilnya 1,45%. Software. Pengertian software adalah suatuan alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon, tetapi internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada. Komponen software. Media Gateway Controller. Media Gateway Controller adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menangani panggilan yang dilakukan oleh pengguna melalui sebuah sambungan internet. Signaling Gateway. Signaling Gateway adalah elemen jaringan yang berfungsi sebagai interface sinyal dari jaringan switch ke SS7 VTSN atau VLMN. Media Gateway Control Protocol adalah protokol komunikasi pensinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi Voice over IP. Application server. Application server adalah sebuah entitas dari proses eksekusi aplikasi. Fungsi dari application server yaitu eksekutor layanan seperti contoh OSS dan NMS. Media server fungsinya untuk memperkaya software dengan kemampuan media, misalnya untuk menanggapi respon suara. Tugas ini akan dilakukan oleh media server. Jelaskan apa itu software kelas 4. Fungsi utama software kelas 4 adalah peraturan volume besar panggilan VoIP, jarak jauh, karakteristik
penting dari Sofwitch kelas 4 adalah dukungan dan konversi protokol thresholding, panggilan per detik, waktu rata-rata, dan panggilan routing jumlah panggilan bersamaan. Jelaskan apa itu Sofwitch kelas 5. Sofwitch kelas 5 yang dimaksudkan untuk melayani pelanggan. Sofwitch kelas 5 ditandai dengan layanan tambahan untuk pengguna akhir dan klien korporat seperti fitur IV, PBX, layanan call and center, platform kartu panggil, jenis otorisasi QoS, grup bisnis, dan fitur lain yang mirip dengan switch telepon kelas 5 lainnya. Fitur dan fungsi Sofwitch. Fungsi switching pada Sofwitch. Teknis switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Fungsi kontrol pada Sofwitch. Fungsi kontrol pada Sofwitch dilakukan oleh media gateway controller yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna. Fungsi signaling pada Sofwitch, signaling yang diinstruksikan antara MGC menggunakan protokol MegaJo H323 dan shift signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point to point. Fungsi interface pada Sofwitch. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut application programming interface yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan service. Dukungan wajib dimiliki perangkat Sofwitch antara lain call transfer. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group. Hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapatkan jawaban. Call forwarding. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Conference call. Conference call ini merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konversi telepon baik sebagai call terminating ataupun sebagai call originating. Abbreviated dialing pada Sofwitch. Abbreviated dialing yaitu layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5, 10, 20, 30, dan seterusnya hingga 100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Call waiting pada Sofwitch. Call waiting adalah layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Call forwarding pada Sofwitch. Call forwarding adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Telepon pertama yang menjawab mengambil kendali dari panggilan masuk tersebut. Call lane identification percentage pada Sofwitch adalah servis yang memungkinkan untuk memunculkan call lane identification
Restoration pada Soviet Scale Line Identification Restoration digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelepon. Beberapa jenis software oleh vendor dan beredar di pasaran. Driven System ITL for its software, sebuah platform SMS OTT seluler mengontrol batas sesi SDK komunikasi dan cloud telepon. System switch memiliki fungsi switching dan penagihan. Sonos Switch penyedia terkemuka produk instruktur suara untuk jaringan publik. Fox Switch adalah sebuah software atau aplikasi yang ditunjukkan untuk menyediakan routing dan switching antar IP telepon dan jaringan TDM. Media Core Switch adalah platform VoIP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Royalty Switch RTEM S5501 didesain khusus untuk UKM dan kantor cabang. Ini untuk menyediakan layanan telepon IP profesional untuk maksimum 2000 pengguna shift dan 624 ekstensi analog, 12 port E1 dan atau T1 untuk akses trunk digital dan 96 VXO untuk trunk analog. Dan begitu saja, kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.